Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya beserta rekan-rekan saya, yakni Ahlisi Nur Farida, Hamimatus Sofia, Riyadini Astari, dan Ulia Sabila akan menjelaskan tentang filsafat Barat pada zaman modern abad 17. Rene Descartes 1596 sampai 1650. Lahir pada 1596 dan meninggal pada 1650. Descartes adalah orang Inggris. Tahun 1612 pergi ke Prancis dan pada tahun 1629 sampai 1649 menetap di Belanda. Descartes dianggap sebagai bapak filsafat modern karena beliau yang pertama kali membangun filsafat yang berdiri atas keyakinan diri sendiri dan dihasilkan oleh pengetahuan ahliyah. Argumentasinya menyimpulkan bahwa dasar filsafat haruslah akal, bukan perasaan, bukan iman, bukan ayat suci, bukan yang lainnya. Karya bukunya yang terpenting dalam filsafat Yunani yaitu Discours de la Méthode pada tahun 1637 dan Meditation pada tahun 1642. Dari dalam kedua bukunya menuangkan metode yaitu metode keraguan Distress, Cartesian doubt. Tahapan metode Distress dapat diringkas sebagai berikut. Benda indrawi tidak ada. Gerak, jumlah, besaran, ilmu pasti tidak ada. Saya sedang ragu. Ada. Saya ragu karena saya berpikir. Jadi, saya berpikir itu ada. Tujuan dari metode ini yaitu bergerak dari keraguan menuju kepastian. Pemikiran Descartes merupakan titik awal kemenangan akal atas iman hati pada zaman modern. Seri berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baruch Spinoza. Spinoza lahir pada tahun 1632 dan meninggal tahun 1677. Nama aslinya adalah Baruch Spinoza. Setelah mengukilkan diri dari agama Yahudi, berganti menjadi Ignatius de Spinoza. Ia hidup di pinggiran kota Amsterdam, Solomon 1981-71. Sebagai Aristoteles, ia pun berpendapat bahwa sesuatu yang ada tidak memerlukan yang lain. Ia hanya karena yang lain. Untuk menjawab persoalan metafisika, ia menggunakan deduksi matematis metode Descartes dengan meletakkan definisi, aksioma, proporsi. Kemudian barulah membuat pembuktian atau pembelaan berdasarkan definisi, aksioma, proporsi tersebut. Dan katakan si Spinoza percaya Tuhan, namun Tuhan dimaksud adalah alam semesta. Ia menganggap Tuhan dan alam adalah satu dan sama. Dalam posisi ini disebut ateisme. Secara harfiah berarti semua adalah Tuhan. Leibniz Gunther Wilhelm von Leibniz lahir pada 1646 dan meninggal tahun 1716. Ia filosof Jerman, matematikawan, fisikawan, dan sejarawan. Pusat metafisikanya adalah idea tentang substansi yang dikembangkan dalam konsep monad. Leibniz lahir di Leipzig, Jerman. Sekolah di
udah masuk universitas dan mempelajari hukum, matematika dan filsafat. Metafisika Leibniz sama, yaitu memusatkan pada substansi, namun substansinya adalah hidup. Penuntun prinsip Leibniz ialah prinsip akal yang mencukupi, yaitu sesuatu harus mempunyai alasan. Leibniz berpendapat bahwa substansi itu banyak dan menyebut bahwa substansi itu monad. Setiap monad berkata antara satu dengan lain. Berbeda satu dengan yang lain. Dan Tuhan sesuatu yang bersifat monad dan satu-satunya monad yang dapat dicipta adalah pencipta monad-monad itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Presentasi akan dilanjut oleh Mbak Yasni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi selanjutnya. Aliran empirisme para tokoh dan pemikirannya. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan pengetahuan itu sendiri dan menghasilkan peranan akal. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani yaitu empiria yang berarti coba-coba atau pengalaman. Empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Dua ciri pokok empirisme yaitu teori tentang makna, asal-usul ide atau konsep, dan teori tentang pengetahuan. Setiap kejadian tentu mempunyai sebab. John Locke adalah filosof Inggris, lahir di Lincoln, Somersetshire pada tahun 1632. Tahun 1647 sampai 1652 belajar di Westminster. Tahun 1652 memasuki Universitas Oxford mempelajari agama Kristen. Filsafat John Locke dapat dikatakan sebagai anti-metafisika. Ia menerima keraguan sementara yang diajarkan Descartes, tetapi ia juga menolak intuisi yang digunakan Descartes. Ia juga menolak metode deduktif Descartes dan menggantinya dengan generalisasi berdasarkan pengalaman induksi. John Locke juga menolak akal, reason, hanya menerima pemikiran matematis yang pasti ada. Buku Locke, Essay Concerning Human Understanding, 1689, ditulis berdasarkan suatu premis, yaitu semua pengetahuan datang dari pengalaman. Locke menolak adanya innate idea, termasuk apa yang diajarkan oleh Descartes, clear and distinct idea, adequate idea dari Spinoza, truth of reason dari Leibniz, semuanya ditolak. Yang innate bawaan itu tidak ada. Dasar teori Locke adalah common sense, agama umum, anggapan umum, tentang perbedaan objek fisik di dunia serta indrawi dan objek fisik di jiwa. Kesimpulan Locke adalah substance is we know not what. Tentang substansi kita tidak tahu apa-apa. Yang dianggap substansinya adalah pengertian tentang objek sebagai idea tentang objek itu yang dibentuk oleh jiwa berdasarkan masukan dari indera. Sekian, terima kasih dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi. David Hume. Solomon menyebutkan Hume sebagai ultimate skeptic atau skeptis tertinggi. Selain seorang skeptis, ia juga seorang empiris. Sama seperti pendahulunya yang empirisme, Hume menyatakan bahwa semua pengetahuan berawal dari pengalaman indera sebagai dasar. Hume mengajukan 3 argumen untuk menganalisis sesuatu, yaitu ide, sebab akibat, kepercayaan, kausalitas, dan penerapannya secara universal dunia luar diri
memang ada atau dunia luar pengalaman kita. Argumen Hume menentang prinsip kausalitas universal dan prinsip induksi pada dasarnya merupakan argumen menentang rasionalisme yang pada umumnya. Hume mengatakan bahwa hanya berpikir tanpa informasi dari pengalaman kita tidak mengetahui apa-apa tentang dunia. Dengan bantuan pengalaman juga kita tidak dapat mengetahui hakikat sesuatu. Herbert Spencer, filsafat Herbert Spencer 1820-1903 berpusat pada teori evolusi. 9 tahun sebelum terbitnya karya Darwin yang terkenal, The Origin on Species 1959, Spencer sudah menerbitkan bukunya tentang teori evolusi. Empirisnya terlihat jelas dalam filsafatnya tentang The Great Novel. Menurut Spencer, kita hanya dapat mengenali fenomena atau gejala-gejala. Memang benar, di belakang gejala itu ada dasar absolut, tetapi yang absolut itu tidak dapat kita kenal. Berangkat dari fisik menuju yang ke jiwa, akhirnya Spencer mengatakan ide-ide keilmuan dan akhirnya adalah penyajian realitas yang tidak dapat dipahami. Inilah yang dimaksud dengan The Great Novel, teka-teki besar. Konsep evolusi itu dijelaskannya sebagai berikut: pertumbuhan planet-planet, pembentukan lautan dan pegunungan, metabolisme unsur-unsur oleh tanaman, perkembangan jantung dalam janin, perkembangan otak setelah kelahiran, penyatuan penginderaan dan ingatan menjadi pengetahuan dan pemikiran, pengetahuan menjadi teori sains dan filsafat, perkembangan keluarga menjadi klan dan kota, seterusnya negara dan persatuan negara-negara selanjutnya federasi dunia. Inilah yang dimaksud dengan integrasi materi. Ada unsur-unsur yang membantu terwujudnya proses itu menuju tujuan sampai terbentuk suatu ikatan dan kerjasama untuk hidup. Selanjutnya, Spencer membicarakan evolusi kehidupan, evolusi pemikiran, evolusi masyarakat, dan evolusi moral. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.